Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, NPM 1840501076. Saya merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelanggaran persaingan usaha. Persaingan usaha. Persaingan usaha adalah lawan atau kompetitor dalam dunia usaha untuk menguasai target pasar yang sama demi mendapatkan keuntungan dan penjualan maksimal. Kompetisi dengan pesaing di dunia bisnis memang sudah menjadi hal yang sangat lumrah, ibarat sebuah peluang yang terbuka lebar. Siapapun tentu bisa memanfaatkannya. Siapa yang ditangkap, ialah yang akan menang. Persaingan usaha dapat juga disebut dengan persaingan bisnis. Dalam prakteknya, dua perusahaan yang saling bersaing biasanya akan menonjolkan keunggulan, seperti keunggulan dari segi harga yang lebih murah, isi yang lebih banyak, atau menyediakan varian yang lebih lengkap. Lalu, ada juga persaingan tidak sehat. Persaingan tidak sehat adalah persaingan antar pelaku dalam usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau memasarkan barang atau jasa yang dilakukan dengan secara tidak jujur, atau melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Lalu, apa penyebab persaingan usaha? Yang pertama, kesalahan dalam memilih lokasi. Celah lain yang dapat dikuasai oleh kompetitor adalah kesalahan pada penentuan lokasi bisnis. Membuat produk yang berkualitas saja tidak cukup. Sebuah perusahaan juga harus menemukan lokasi yang strategis. Jika kualitas, barang sama dengan konsumen akan cenderung lebih memilih lokasi yang lebih dekat dengan posisi mereka. Lalu, kesalahan dalam menentukan strategis. Terkadang, sebuah perusahaan yang sedang menguasai pasar tidak memikirkan adanya perubahan kecil yang terjadi di sekitarnya. Alhasil, strategi yang ditetapkan justru membuatnya kehilangan pasar utamanya dan justru berpindah ke pesaingnya. Lalu, bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran persaingan usaha? Meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administrasi, Undang-Undang Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok, sementara pidana tambahan dijelaskan dalam pasal 49. Aturan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Anti Monopoli menjadi aneh lantaran tidak menyebutkan secara tegas siapa yang berwenang melakukan penyelidikan atau penyitaan dalam konteks pidana. Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Muzakir, menuturkan, seyoginya pemerintahan dan DPRD memperhatikan kaidah hukum pidana dalam membuat peraturan perundang-undangan. Sayangnya, sanksi pidana dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan banyak undang-undang yang lainnya dibuat tanpa merujuk kaidah hukum pidana. Ia mencontohkan, jika suatu tindak pidana dalam KUHP diancam, hukumannya adalah sekian bulan, namun di undang-undang lain mengancamnya malah sekian tahun. Celahnya tidak jelas. Ada yang menjadi faktor pemberatnya sehingga ancaman saksinya layak ditambah. Demikian pula dengan yang terjadi dalam Undang-Undang Anti Monopoli. Kejanggalan lain dalam Undang-Undang Anti Monopoli masih menurut Muzakir adalah ketidakjelasan mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini sangat berbahaya karena standar keadilan menjadi tidak terjamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih yang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.